Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat belajar hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran bahasa Inggris. Are you ready to learn? Good, prepare your book and your stationery. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa sambil dicatat agar kalian bisa semakin paham. Lalu nanti di akhir video akan ada tugas. Jadi jangan sampai terlewat ya. Oke, let's we start and enjoy. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat apa yang kalian pelajari? Ya, benar. Penggunaan have dan has. Yang artinya apa? Have dan has berarti mempunyai atau memiliki. Nah, kalau kemarin kalian sudah berlatih menentukan kalimat yang menggunakan have dan has, dan itu merupakan kalimat positif ya, atau kalimat berita yang menceritakan aku mempunyai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Negative and interrogative form. Seperti apa sih kalimat negatif dan kalimat pertanyaan itu? Kalimat negatif itu berarti menceritakan bahwa tidak mempunyai. Sedangkan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan untuk bertanya, apakah kamu memiliki, atau apakah dia memiliki, atau apakah mereka memiliki, seperti itu. Yuk kita simak selanjutnya. Nah, ini untuk mengingat kembali, have dan has artinya mempunyai. Have untuk menunjukkan kepemilikan dari subjek I, you, they, we, dua nama orang atau lebih. Has untuk menunjukkan kepemilikan dari subjek he, she, atau satu nama orang. Itu jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang pattern of negative form. Bentuk atau pola dari kalimat negatif. Pertama diawali dengan subjek. Kita gunakan subjek I, you, they, we, dua nama orang atau lebih. Nah, untuk membuat kalimat negatif setelah subjek diikuti dengan don. Don, D-O-N, koma di atas atau apostrof, lalu T. Don itu dari kata do not. Nah, jadi ditulis salah satu saja ya. Boleh don't, boleh do not. Yuk tirukan pengucapannya. Don't, do not. Oke, do not bukan do not ya. Salah kalau do not. Do not. Pilih salah satu. Setelah don't, have. Nah, tulis have. Kemudian noun, kata benda. Oke, diingat-ingat ya susunannya. Subjek, don't, have, kata benda. Itu untuk bilang tidak mempunyai. Oke, kita simak. For example, contohnya. Nah, ada seorang anak laki-laki dan perempuan. Dia mengatakan, I don't have a younger brother. Artinya, aku tidak mempunyai adik laki-laki. Nah, karena di situ dia menggandeng adik perempuan, dia tidak punya adik laki-laki. I don't have a younger brother. Aku tidak punya adik laki-laki.
Younger itu artinya lebih muda ya. Brother saudara laki-laki, berarti di sini artinya adik laki-laki. Lanjut, ada gambar 2 anak laki-laki. Nah, muncul kalimat you don't have an older sister. Kamu tidak punya kakak perempuan. You don't have an older sister. Kamu tidak punya kakak perempuan. Sister artinya saudara perempuan, sedangkan older artinya lebih tua. Older sister berarti kakak perempuan. An, kenapa menggunakan an? An ya, karena older diawali dengan huruf O. Setiap kata yang diawali A, I, U, E, O diikuti dengan an ya untuk menunjukkan sebuah atau seorang. Sedangkan kalau selain A, I, U, E, O seperti contohnya a younger brother hanya menggunakan seorang. Nah, bisa sambil difahami ya. Dicatat juga. Oke. Contoh selanjutnya, they don't have rabbit. Mereka tidak mempunyai kelinci. Nah, karena di situ mereka mempunyainya kucing. They don't have rabbit. Mereka tidak mempunyai kelinci. Nah, dari contoh ini bisa difahami ya. Oke, next. Masih ada contohnya. Nah, ini ada sebuah keluarga. Mr. Ahmad and Mrs. Ani don't have son. Pak Ahmad dan Bu Ani tidak mempunyai anak laki-laki. Nah, karena ketiga anaknya semua perempuan. Daughter, anak perempuan. Son itu anak laki-laki. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Kalian juga bisa simak pada buku paket kalian ya. Oke, next. Pattern of negative form. Bentuk atau pola dari negatif. Yang pertama subjek, jika subjeknya he, she, satu nama orang. Nah, diikuti dengan doesn't atau does not. Nah, kalau tadi Ayu Dewi nggak doyan es, makanya menggunakan don't atau do not. Sekarang kalau subjeknya he, she, satu nama orang, diikuti dengan doesn't atau does not. Perhatikan penulisannya. D-O-E-S-N, koma di atas atau namanya apostrof, lalu T, dibaca doesn't. Atau ditulis lengkap does not. Salah satu saja ya tulisnya. Setelah itu diikuti have. Loh, kok have lagi, Miss? Kan he, she, satu nama orang pakai has. Nah, untuk kalimat negatif sudah tidak muncul has, tapi have. Semuanya menggunakan have. Yang membedakan adalah don't dan doesn't. Seperti itu ya. Kemudian noun, kata benda. Oke, supaya lebih paham kita simak contohnya ya. For example, nah ada seorang anak perempuan memberi makan burung. Nah, kalimatnya she doesn't have a cat. Dia tidak mempunyai seekor kucing. Ya, karena dia punyanya burung. Nah, seorang anak laki-laki memberi makan ayam. He doesn't have a rabbit. Dia tidak punya seekor kelinci. Karena tidak ada gambar kelinci di situ ya. Tidak ditunjukkan, tidak ada kelinci karena dia memeliharanya ayam. Oke, lagi. Nah, Rafa doesn't have a younger sister. Rafa itu yang tinggi ya, kakak. Rafa tidak punya adik perempuan. Younger sister itu adik perempuan. Rafa doesn't have a younger sister. Oke, bisa difahami ya. Nah, next. Pattern of interrogative form.
pola dari bentuk kalimat tanya. Nah, sekarang kalau mau tanya, apakah kamu punya adik? Atau mau bilang, apakah kamu punya kucing? Seperti apa pertanyaannya? Diawali dengan do. Do. Setelah do, ada subjek. Nah, subjeknya adalah I, you, they, we. 2 nama orang atau lebih. Setelah itu, have. Lalu, noun atau kata benda. Dan karena ini kalimat tanya, jangan lupa gunakan tanda tanya. Do, lalu subjek salah satu pilih you, they, we, atau 2 nama orang atau lebih. Have, kata benda, lalu tanda tanya. Nah, kita simak contohnya ya. For example, nah, nih, Bu Guru bertanya, do you have sister? Pada anak laki-laki ya. Do you have sister? Apakah kamu punya saudara perempuan? Dijawab sama anak laki-laki, yes, I do. Nah, karena dia punya saudara perempuan, maka dijawab yes. Yes, I do. Nah, boleh ditambah keterangan. I have a younger sister. Aku punya adik perempuan. Nah, jadi tadi sudah dijawab, yes, I do. Ya, benar. I have a younger sister. Untuk melengkapi, dia bilang aku punya adik perempuan. Lalu ada pertanyaan lagi, do you have brother? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Dia menjawab, no, I don't. Tidak, aku tidak punya. Nah, itu tadi contoh kalimat pertanyaannya dan cara menjawabnya. Jika ya, yes, I do. Jika tidak, no, I don't. Kalian bisa simak juga pada buku paket halaman 30 dan 31. Oke, next. Masih ada lagi contohnya. Nah, Bu Guru bertanya, do they have a rabbit? They itu maksudnya 2 anak yang sedang memberi makan kucing. Do they have a rabbit? Apakah mereka mempunyai kelinci? Lalu anak perempuan berkerudung ungu menjawab, no, they don't. Tidak, mereka tidak punya. Lalu boleh diberi keterangan, they have a cat. Mereka punya seekor kucing. Kan tadi Bu Guru tanyanya, do they have a rabbit? Apakah mereka punya kelinci? Jawabannya, no, they don't. Tidak, mereka tidak punya. They have a cat. Mereka punya seekor kucing. Lalu pertanyaan lagi, nah, they-nya diganti nama orang. 2 nama anak itu adalah Randy dan Chika. Sehingga Bu Guru bertanya, do Randy and Chika have a cat? Apakah Randy dan Chika punya seekor kucing? Dijawab, yes, they do. Nah, jawabnya dengan they lagi tidak apa-apa, karena Randy dan Chika itu sama saja dengan mereka. Ya, mereka punya. Yes, they do. Sampai di sini pelan-pelan bisa difahami ya. Sambil dibaca juga halaman 30 dan 31, insya Allah akan semakin faham. Nah, pattern of interrogative form, pola dari bentuk kalimat tanya selanjutnya diawali dengan does. Bacanya does ya, bukan dos. Does. Lalu diikuti subjek. Nah, subjeknya apa yang doyan es? Does. Ada he, she, atau satu nama orang. Kemudian have. Sudah tidak muncul has lagi ya. Di kalimat pertanyaan juga tidak muncul has. Tapi hanya pakai have semua.
Yang membedakan adalah do dan does. Setelah have ada noun kata benda. Lalu jangan lupa tanda tanya karena ini kalimat pertanyaan. Oke, kita simak. For example, contohnya. Nah, ini ada Bu Guru, anak perempuan berkerudung ungu, dan gambar anak sedang memberi makan burung. Pertanyaannya, does she have bird? Apakah dia punya burung? Dijawab, ya, dia punya burung ya, karena sedang memberi makan burung. Yes, she does. Nah, itu jawabannya kalau ya. Yes, she does. Ya, dia punya. Lalu boleh dilengkapi. She has 4 birds. Dia mempunyai 4 burung. Kalau cukup dijawab yes she does, itu sudah benar. Tapi mau dilengkapi lebih bagus. She has 4 birds. Dia mempunyai 4 burung. Nah, lalu bertanya lagi. Does she have rabbit? Apakah dia punya kelinci? Jawabannya tidak. Berarti no she doesn't. No she doesn't. Lalu diberi keterangan. She has bird. No, she doesn't. Tidak, dia tidak punya. She has bird. Dia punyanya burung. Seperti itu. Bisa difahami? Oke, next. Masih ada contoh lagi. Nah, ini pertanyaannya. Does Azam have a brother? Apakah Azam punya saudara laki-laki? Azam itu anak laki-laki yang kecil ya. Jawabannya ya. Yes, he does. Karena Azam laki-laki boleh kita ganti dengan he. Menjadi yes, he does. Lalu boleh ditambah keterangan. He has an older brother. Dia punya kakak laki-laki. Seperti itu ditambah keterangannya. Lalu ada pertanyaan lagi. Does Azam have a sister? Apakah Azam punya saudara perempuan? Jawabannya tidak ya. Sehingga no he doesn't. Tidak, dia tidak punya. Diberi keterangan. He has brother. Dia punyanya saudara laki-laki. Seperti itu. Bisa difahami anak-anak ya. Pelan-pelan. Sambil dicatat. Dibaca juga pada buku paket halaman 30 dan 31. Insya Allah akan mudah dan cepat difahami. Nah, agar kalian semakin paham, silakan kalian kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 31 bagian I, yaitu menyusun kata menjadi kalimat pertanyaan yang tepat susunannya. Jangan lupa tanda tanyanya diberikan di akhir kalimat. Nah, setelah selesai mengerjakan, jangan lupa beri identitas, nama, kelas, dan nomor absen pada lembar buku paket kalian. Jadi di atasnya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Jika sudah selesai, fotolah hasil tugas kalian. Pastikan fotonya jelas, terang, tidak terpotong, dan tidak blur. Lalu minta tolong bunda atau ayah untuk mengirimkan tugasnya ke WhatsApp Miss Astrida. WA ya. Nanti yang belum tahu nomornya bisa bertanya kepada wali kelas. Nah, ini dia tugasnya. Hanya 5, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, teliti, dan pastikan insya Allah kalian sudah paham ya. Oke, I think it's enough. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Thank you very much for today. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.